Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pasangan calon ibu dan bapak, apalagi kehamilan yang nomor 1, yaitu bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya kesalahan perhitungan daripada usia kehamilan. Nah, ini saya punya cerita. Dengerin baik-baik ya. Banyak kehamilan yang nantinya itu bakal celaka. Celakanya kenapa? Karena usia kehamilannya salah. Ada bayi yang sebenarnya sudah ketuaan, tapi karena usianya salah ngitungnya, bayi yang tadinya ketuaan itu kita kira belum waktunya lahir atau masih bisa nunggu, masih punya waktu sarap untuk nunggu. Padahal beda hitungannya itu cuma 1 minggu gitu. Misalnya dia itu udah 40 minggu sebenarnya. Tapi kita karena salah ngitung, kita ngira dia masih 39 minggu. Akhirnya kita suruh dia pulang untuk boleh nunggu sekitar seminggu lagi. Sewaktu dia pulang itu, karena dia memang sudah ketuaan, maka dia punya berak, dia berak di dalam, dia keminum. Dalam seminggu aja itu dia pulang ke rumah, waktu dia datang lagi untuk periksa, bisa saja keadaannya udah jauh berbeda. Beraknya bayi tadi yang udah keluar di dalam perut, dia minum sendiri ke saluran napasnya dia, sehingga dia terminum oleh air ketuban atau orang kita bilang keracunan. Keracunan, bahkan ada yang meninggal. Jadi usia kehamilan itu kalau ketuaan, tapi kita tidak tahu, itu bayinya walaupun cuma beda 1 minggu, tidak jarang saya itu ketemu ya, bayinya itu sudah meninggal atau sudah keadaannya jelek sekali lah, gawat janin atau hipoksia janin gitulah. Itu nomor 1 ceritanya. Yang nomor 2 misalnya nih, bayi itu sebenarnya masih kemudahan untuk lahir. Misalnya lah, taruhlah hamil 36 minggu. Nah, yang jadi masalah, misalnya ibunya itu gendut, makannya banyak, maka makan minum napas darah dari ibu juga ke bayi banyak. Sehingga walaupun umurnya itu 36 minggu, tapi waktu di USG tampilannya itu kayak umur sudah lewat waktu saking gendutnya. Karena ada lah umur 36 minggu itu udah 3,5 kg. Padahal sebenarnya kalau ditunggu pada waktunya dia mungkin lahirannya bayi-bayi yang besar seperti 4,5 kg, 4,2 on. Jadi kesalahan usia kehamilan itu sangat fatal. Satu lagi. Kalau memang ibu dan bapak itu peduli akan perkembangan bayi, namanya kita ngelihat perkembangan bayi itu ngebandingin antara apa? Sebenarnya ibu sama bapak biasa kalau kontrol ya ke dokter kan ngelihat perkembangannya gimana. Sebenarnya ngelihat perkembangan itu nggak cuma bagus-bagus aja, tapi ibu harus bandingkan dengan usia kehamilannya. Kalau nggak tahu usianya atau usianya salah, itu pasti nggak bisa ngebandinginnya. Misalnya kita suruh ngelihat nih, anak setinggi ini gitu ya, misalnya setinggi ini. Itu perkembangannya gimana? Ya harus tahu usianya. Misalnya itu anak setinggi SD. Artinya apa? Kalau usianya usia SD, perkembangannya se-SD, cocok. Tapi kalau misalnya usianya ibu tahu, oh dia anaknya SMP, tapi perkembangannya kayak SD, berarti dia termasuk yang kecil atau cebol. Atau sebaliknya, usianya masih TK, tapi badannya udah kayak SD. Itu tandanya dia kegemukan, harus kita rem. Kita akan sering ketemu seperti itu. Nanti jangan ketemu nih, usianya 33 minggu, tapi ukurannya kok 36, mana yang kita pakai? Nah, ini sangat bahaya. Kalau kita pakai yang umur 36, pasti lahirannya celaka. Karena apa? Sebenarnya dia belum waktunya lahir. Oleh karena itu, kesalahan daripada usia kehamilan itu bisa menyebabkan sering sekali kesalahan penanganan. Yang jadi masalah adalah usia kehamilan ini mestinya yang ingat adalah bapak ibu. Ya kan dia yang punya anak. Kalau dokternya kan udah punya anak sendiri, dia tanggung jawabnya ingat anaknya, ulang tahunnya kapan, lahirannya kapan, usianya kapan, PR-PR-nya apa aja, kebiasaannya apa. Kalau ibu dan bapak memang sayang sama bayinya, harus ingat usianya berapa. Ingat ya, nih saya kasih tahu nih, USG itu hanya bisa lihat berdasarkan ukuran. Oh, secara ukuran, itu ukurannya seperti 36 minggu, itu belum tentu usianya 36 loh. Bisa aja dia 34 yang kegendutan, bisa aja dia 38 tapi kekecilan kayak gitu. Jadi ingat ya, usia kehamilan, ibu sama bapak harus udah tahu setiap kali periksa datang. Bahkan kalau pasien-pasien saya biasanya udah tahu usianya berapa minggu, berapa hari. Jadi sehingga nanti ada tabelnya. Oh, umur minggu rata-rata sekitar 2 kilo gitu. Oh, umur 34 minggu rata-rata 2 kilo 2 on. Nah itu yang ibu harus bapak tahu. Nah, gimana Pak Dokter caranya supaya kita bisa ingat? Nomor 1 paling gampang memang dari mens terakhir. Ibu harus tahu mens terakhirnya, dan ini pun yang harus yakin. Hari pertama mulai mens yang terakhir. Bayi itu kan punya orang tua 2 ya. Ada ibu, ada bapak. Ibunya harusnya udah ingat mens terakhirnya kapan, ditandain hari mulainya. Waktu hari mulainya itu adalah hari mulai hitungannya. Jadi mens yang terakhir tapi hari mulainya. Yang satu lagi suaminya, biasanya harusnya dia ingat. Karena suami itu kan pengen begituan sama istri gitu ya. Nah, kalau dia itu ingat loh sama mens terakhirnya. Makanya kadang-kadang kalau saya tanya tuh ke pasien-pasiennya, ibu yang masih mens bulan apa, hari pertamanya tanggal berapa, yang jawab itu suaminya. Ini yang aneh. Ya, nah gitu ya. Nah, itu ditandain. Kalau ibu bingung, tandain aja itu. Misalnya nih, hari pertama mulai mensnya tanggal 1 Januari. Artinya itu titik 0. Kalau ibu pengen tahu, maka begitu tanggal 8 itu minggu pertama, tambah seminggu lagi di kalender aja. Ibu hitungin 1, 2, 3, ibu tandain aja. Sehingga kali kontrol ke dokternya akan gampang nyamain antara perkembangannya. Itu nomor 1 ya. Jangan sampai dianggap enteng hari pertama mens terakhir. Nah, biasanya ini nanti akan dikonfirmasi pada pemeriksaan pertama kali sama dokternya.
Karena setelah dikonfirmasi, itu jadi pegangan. Itu yang jadi umurnya. Betapapun nanti ke depan beda-beda dokternya, ukurannya, nah itu dibandingin sama umurnya. Nah dari hari pertama mens terakhir itu, nanti akan tahu minggu ke-40, yaitu yang namanya taksiran persalinan, atau hari perkiraan kelahiran, itu namanya minggu ke-40. Minggu dimana makan minum napas darah dari ibu ke bayinya mulai jelek. Maka sebaiknya lahir nggak lahir dipikirkan cara ngelahirinnya. Nah itu namanya minggu ke-40. Masalahnya, minggu ke-40 ini, kalau ibu nggak ingat mens terakhirnya, maka berkali-kali ke dokter, taksiran lahirannya akan beda. Karena apa? Karena yang tadi. Itu ibu menggantungkan pada USG, USG-nya itu ngukur berapa minggunya beda, taksirannya akan beda. Paham ya? Jadi jangan salah. Kalau setiap kali ke dokter, kok taksirannya beda-beda? Bukan taksirannya beda-beda. Taksirannya berdasarkan perhitungan saat itu, di mana makin besar makin meleset. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu nih prinsipnya ngelihat USG itu menurut umur, makin gede itu makin susah ngelihatnya. Umur yang persis itu makin susah. Misalnya gini, makin kecil justru dia makin gampang untuk ngelihat perbedaan umurnya. Maka ketelitiannya kalau USG kecil itu malah lebih gede, lebih bagus. Kalau udah USG gede, udah jangan dipegang. Jadi kalau kita disuruh milih nantinya, kalau ada USG yang besar sama yang kecil, untuk patokannya, walaupun beda patokannya, yang dipakai yang kecil aja. Yang dipakai yang kecil aja. Gini gambarannya ya. Kalau ngelihat USG kecil tuh ya, masih 2 bulan, 3 bulan, itu kayak kita ngelihat anak, ngebedain, misalnya ibu disuruh ngebedain nih, ada anak umur 1 tahun sama umur 2 tahun. Ngebedainnya gampang. Persis lagi kita tahu. Yang 1 tahun lagi coba berdiri, ngerembet gitu. Itu 1 tahun. Anak yang udah 2 tahun, dia udah lari, belajar lari ke sana kemari, lari ngaco-ngaco, sambil kepalanya itu kayak mau jatuh ke sini gitu ya, nggak konsen itu 2 tahun. Begitu 3 tahun, udah ajak, udah lari, udah bisa ngelihat, udah nggak pengen jatuh-jatuh, itu 3 tahun. Gampang kan? Kalau ibu USG-nya USG besar, itu kayak saya kasih ke depan ibu nih ya, ada anak pemuda, umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, jejer. Bentuknya sama semua. Bentuknya sama semua, tapi usianya beda. Kalau ibu milih usia berdasarkan USG udah di atas 34 minggu, udah susah bu. Kadang-kadang 36, 37, 38, 39, udah nggak bisa dibedain. Rata-rata sama gambarannya. Atau kita ngeraba-ngeraba aja, banyak sekali salahnya. Oleh karena itu, ini penting nih patokannya. Kalau memang ibu kesulitan, nomor 1, selalu tanya pada USG yang nomor kecil atau pada dokter yang USG pertama kali. Taksirannya kapan? Itu yang ibu pegang. Nomor 2, bukti daripada USG itu ibu pegang. Biasanya di situ, pada USG pertama kali, kalau ibu lihat, ada yang namanya EDD. EDD itu adalah End Delivery Date, atau hari terakhir semestinya udah lahir. Itu ibu ingat, ibu benerin di kalender atau di aplikasi ibu. Itu minggu ke-40, itu nomor 2. Nomor 3, tipnya, sebisa mungkin yang paling bagus untuk melihat tadi waktu hamil usia 2 bulan, 3 bulan. Disitulah ibu, pentingnya ibu untuk USG. Ya, lalu ditandai. Nomor 4, kalau ibu usianya ngeraba-ngeraba gitu ya, ini mau dilahirin atau enggak, lahir atau enggak. Nah, ibu kan ada 2 skenario yang kemungkinan terjadi nih, yang jelek bagi ibu ya. Nomor 1 adalah, ibu mau direncanakan lahiran, tapi usianya nggak tahu, ini masih kemudaan atau enggak. Caranya, gini, mau nggak mau, ibu kontrol setiap minggu, teratur. Selama belum ada tanda-tanda lahiran atau keadaannya masih bagus, nggak usah dilahirin. Tunggu aja emang tanda lahiran. Artinya apa? Kalau memang udah mulai kenceng-kenceng banget, malam nggak bisa tidur. Ibu misalnya memang mau direncanakan sesar, itu waktunya. Artinya apa? Ibu nggak rugi umur apa-apa bayinya. Karena toh dari badan, dia udah rewel mau dikeluarin, udah mulai kontraksi palsu, udah mulai nggak bisa tidur. Jadi kalau ibu mau direncanakan lahiran, tapi ibu takut kemudaan atau nggak tahu umurnya berapa, dideket-deketin waktu ibu udah mulai mules mau lahiran. Itu cara ngindarinya. Jadi nggak rugi ngorbanin umur apa-apa pada bayinya. Ya, itu nomor 1. Skenario nomor 2 adalah kita takut bahwa ibu akan ketuaan. Kita takut bayinya lahir ketuaan dari waktunya. Nah ini juga hampir sama. Mau nggak mau di minggu-minggu akhir, setiap minggu ibu periksa. Misalnya ibu nunggu nih, mau tidak mau coba lahir normal misalnya. Tapi takut ngelewatin 40 minggu. Nah ibu mau nggak mau setiap minggu harus periksa. Mulai umur 37 minggu. Karena perburukannya dari bayi itu bisa terjadi dari 38 minggu, 39, 40 ada yang jelek. Dan jeleknya itu biasanya ketahuan. Air ketubannya jadi sedikit, gerakan bayinya jadi lemas, dan air ketubannya jadi keruh. Kadang-kadang ada beraknya. Artinya ibu harus periksa ketat tuh di minggu-minggu akhir. Itu ada 1 aja yang kita curigain, sedangkan ibu bingung nih udah lewat waktu atau enggak. Karena apa? Begitu lewat waktu kan ibu mikirin harus dilahirin, baik sesar maupun induksi. Begitu ibu periksa setiap minggu, ada 1 yang mencurigakan aja, yaitu apa? 1, gerakannya jadi berkurang. Lebih baik dilahirkan daripada nyesel. Nomor 2, pas USG air ketubannya kok jadi sedikit, udah gitu jadi keruh. Keruhnya kira-kira kok keruhnya kayak keruh berak di dalam. Itu dilahirin aja. Nomor 3, biasanya ada alat namanya CTG. Itu ibu lihat. Ada video saya tentang baca CTG, lihat aja cuma sebentar. Kalau ibu CTG, waduh ini kok udah mulai jelek, lahirin aja. Gitu ya. Jadi kalau memang bermanfaat,
subscribe, terus dikasih tahu sama teman-teman yang lagi kebingungan. Moga-moga bermanfaat dan bisa membantu orang-orang yang lagi lahiran gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.